Bayangin, satu circle sama Einstein, ngobrol tiap hari sama orang paling jenius di dunia. Tapi ujung-ujungnya malah mati kelaparan karena takut diracuni. Gimana sih ceritanya? Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Hari ini kita bakal bahas seorang matematikawan jenius yang hidupnya penuh misteri. Kurt Gödel. Mungkin namanya gak seterkenal Einstein, tapi idenya mengguncang dunia sains dan filsafat. Dari teorema ketidaklengkapan yang meruntuhkan keyakinan soal kepastian matematika, peran tersembunyi dalam pengembangan bom atom, sampai upayanya yang cukup bikin merinding. Ini bukan obrolan ringan guys, kita bakal menyelam jauh ke dalam pikirannya. So, gas, kita mulai. Gödel lahir pada 28 April 1906 di Brunn, Austria, Hongaria. Dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang cukup terpelajar. Ayahnya, Rudolf Gödel, adalah seorang pebisnis sukses di industri tekstil. Sementara ibunya, Marianne Gödel, adalah seorang wanita berpendidikan yang sangat memperhatikan akademik anak-anaknya. Keluarga mereka memang cukup mapan secara ekonomi, sehingga sangat memungkinkan Gödel mendapatkan pendidikan terbaik sejak kecil. Dari kecil memang dia kelihatan udah beda nih. Dijuluki Herr Warum alias Tuan Kenapa, karena rasa penasarannya yang gak ada habisnya. Segala hal ditanyain, ini kenapa ya? Kok bisa gitu? Kenapa sih alasannya? Sejak usia 5 tahun, dia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan banyak bertanya tentang hukum alam, logika, dan bahkan matematika. Sifat kritisnya ini bikin dia sering berdebat dengan orang dewasa. Saat remaja, dia menunjukkan bakat luar biasa di bidang bahasa dan sains. Gödel menguasai bahasa Latin, Prancis, dan Inggris sejak usia muda, yang bikin dia bisa membaca literatur filsafat dan matematika klasik lebih awal dibanding teman-temannya. Dia juga mendalami karya-karya filsuf seperti Immanuel Kant, Leibniz, yang nantinya bakal sangat mempengaruhi pemikirannya tentang logika dan eksistensi. Lalu ketika dia masuk Universitas Wina tahun 1924, Gödel awalnya tertarik dengan fisika teoritis. Tapi begitu dia mengenal bidang logika matematika, dia merasa ini adalah rumah sejatinya. Di Universitas Wina, otaknya benar-benar meledak. Dia mulai meneliti tentang logika dan berhasil menciptakan teorema ketidaklengkapan yang beneran bikin dunia akademik kejang-kejang. Selama berabad-abad, orang berpikir bahwa matematika adalah sistem yang sempurna. Semua kebenaran bisa dibuktikan. Tapi, Gödel datang dengan ide yang sangat gila. Ada pernyataan dalam matematika yang benar, tapi gak bisa dibuktikan dalam sistem itu sendiri. Dengan kata lain, gak peduli seberapa canggih sistem logika yang kita bikin, selalu ada hal yang gak bisa kita buktikan di dalamnya. Boom! Ini bukan sekedar teori biasa, ini mind-blowing banget. Einstein sendiri tuh sampai geleng-geleng kepala waktu dengar teori ini. Bahkan katanya nih, Einstein lebih suka ngobrol sama Gödel daripada sama fisikawan lain. Ini level kecerdasannya emang udah beda banget. Tapi Gödel gak cuma bikin dunia matematika heboh,
Dia juga punya kontribusi yang jarang dibahas dalam pengembangan senjata paling mematikan di dunia. Yaitu apa? Bom atom. Di era Perang Dunia II, Amerika Serikat sibuk dengan Manhattan Project, yaitu proyek rahasia buat menciptakan bom atom. Einstein, Oppenheimer, dan ilmuwan lain berperan penting di sana. Tapi ada satu nama yang nyaris terlupakan, yaitu Kurt Gödel. Gödel ya memang secara gak langsung menciptakan bom. Tapi teorinya tentang logika dan struktur matematika ikut berkontribusi dalam pengembangan mekanika kuantum dan fisika nuklir. Bahkan ada teori konspirasi yang bilang kalau Gödel sebenarnya tahu kelemahan fatal dalam prinsip bom atom. Tapi karena dia sangat idealis dan anti perang, dia memilih buat menjauh dari proyek itu. Bayangin aja nih, kalau dia benar-benar ikut terlibat gitu. Mungkin ya dunia akan beda banget dengan sekarang. Tapi kita belum sampai ke bagian peran paling gilanya. Emang apaan coba? Catat guys, Gödel pernah mencoba membuktikan keberadaan Tuhan pakai matematika. Ini dia bagian yang bikin banyak orang penasaran. Gödel menciptakan ontological proof of God, yaitu usaha membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika modal. Berangkat dari filsuf abad pertengahan, Anselmus yang menyatakan kalau Tuhan itu ada karena nggak mungkin nggak ada. Nah, dalam versinya sendiri, Gödel menyusun beberapa aksioma matematika. Yang pertama, Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling sempurna. Kedua, kalau sesuatu itu paling sempurna, maka ia harus ada di semua kemungkinan realitas. Sehingga yang ketiga, karena kita bisa membayangkan Tuhan, dan Tuhan harus ada di semua kemungkinan realitas, maka artinya Tuhan ada. Terdengar simpel, ya, tapi sebenarnya ini adalah sistem logika tingkat tinggi yang sangat kompleks. Dan sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan filsuf dan ilmuwan. Bagi sebagian orang, bukti ini adalah puncak dari kesempurnaan logika. Tapi bagi yang lain, ini mungkin hanya permainan kata-kata. Ya, apapun itu, Gödel berhasil membuktikan bahwa sains dan kepercayaan gak selalu bertentangan. Tapi sayangnya, meskipun dia jenius, kehidupannya justru berakhir tragis. Gödel adalah orang yang sangat paranoid. Dia takut banget sama konspirasi, sampai percaya kalau ada orang yang ingin meracuninya. Karena itu, dia cuma mau makan makanan yang dimasak istrinya sendiri. Ya, tapi ya, suatu hari istrinya sakit dan gak bisa masak buat dia. Hasilnya, Gödel kelaparan sampai meninggal. Ya, paranoid ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Yang pertama, kepribadian dan kesehatan mental. Gödel dikenal sebagai sosok yang sangat introvert, tertutup, dan cenderung obsesif terhadap kebenaran dan logika. Beberapa ahli menduga dia mungkin mengalami gangguan mental seperti paranoid skizofrenia atau gangguan kecemasan berat. Kedua, dampak Perang Dunia dan politik. Hidup di era Perang Dunia II dan Perang Dingin, dia melihat banyak ilmuwan lain, termasuk teman-temannya, dicurigai atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Ketiga, hubungan dengan Einstein. Albert Einstein, sahabat dekatnya, sering menemani Gödel berjalan-jalan dan berbicara dengannya. Einstein tahu tentang paranoid Gödel, tapi tetap menghormatinya sebagai seorang jenius. Keempat, kesehatan fisik yang menurun. Seiring bertambahnya usia, Gödel mengalami banyak gangguan kesehatan dan semakin sulit percaya kepada orang lain. Jadi,
Ya, ketika istrinya meninggal kan gak ada yang masak nih guys. Godel akhirnya menolak buat makan karena takut banget diracun oleh orang lain. Akhirnya, dia mengalami malnutrisi parah ya dan meninggal di tahun 1978 dengan berat badan yang sangat rendah. Kisah ini tragis karena menunjukkan bahwa bahkan seorang jenius seperti Godel tidak kebal terhadap kelemahan manusia. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu gak semua pertanyaan bisa dijawab. Bahkan matematika pun punya batasannya. Terus jenius itu gak selalu bahagia. Semakin dalam seseorang berpikir, semakin rentan ia terhadap rasa takut dan kecemasan. Lalu antara sains dan kepercayaan mungkin ada titik temu. Bahkan orang sekritis Godel pun berusaha mencari Tuhan lewat logika. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah pembuktian Tuhan versi Godel ini masuk akal? Atau ada teori lain tentang bom atom yang masih tersembunyi? Atau justru semakin bikin bingung nih? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Mau request siapa lagi nih buat dibahas di The Nabila Way? Tulis di bawah ya. Siapa tahu next bakal kita ulik kisahnya. Kalau kalian suka konten mind blowing kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar The Nabila Way makin semangat kasih konten-konten yang seru lainnya. See you in the next video, karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.